Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi ya dengan Bu Zuli pada pelajaran fikih hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang infak pada bagian kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjalankan ketentuan dan tata cara infak. Yang kedua, membiasakan berinfak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ketentuan infak. Apa saja itu ketentuan infak? Mari kita pelajari bersama. 1. Hukum infak. A. Infak wajib. Contohnya membayar zakat, kemudian menafkahi keluarga, kemudian menafkahi istri, dan lain-lain. B. Infak sunnah. Contohnya infak untuk menolong korban bencana alam, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk menolong fakir miskin, dan lain-lain. C. Infak mubah. Mubah itu artinya boleh. Contohnya hadiah, kemudian hibah, dan lain-lain. D. Infak haram. Contohnya infak bukan karena Allah. Misalnya berinfak ke masjid hanya ingin dipuji oleh orang lain, hanya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu termasuk infak yang haram, ya. 2. Rukun infak. Yang A. Pemberi infak atau munfik. Yang B. Munfak lahu atau penerima infak. C. Barang yang diinfakkan. Dan yang D. Ijab qabul antara munfik dan juga munfak lahu. 3. Syarat infak. A. Syarat untuk munfik. Yang pertama, harta berlebih, yaitu orang yang menginfakkan hartanya harus memiliki harta yang berlebih. Yang kedua, ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Ketiga, tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan. Dan yang terakhir, tidak menyakiti orang yang diberi infak tersebut. B. Syarat barang yang diinfakkan. 1. Harta yang boleh ditasarufkan. Maksudnya harta ini tidak boleh yang misalnya menjijikkan atau barang terlarang dan sebagainya. 2. Terpilih. Maksudnya barangnya itu yang bagus, yang terbaik. 3. Harta yang diperjualbelikan. Maksudnya di sini adalah harta tersebut bisa diperjualbelikan kembali, jadi berharga, ya. Yang keempat, orang yang sah pemiliknya. Di sini maksudnya barang itu dimiliki sendiri, bukan milik orang lain. 5. Sah menerimanya. 6. Tanpa adanya pengganti. Yang dimaksudkan adalah tidak boleh nanti misalnya memberi barang A, kemudian diganti jadi barang B, kemudian diganti lagi, itu tidak boleh. Tata cara infak. Golongan penerima infak. A. Orang tua. Jadi orang tua itu berhak menerima infak.
Kemudian B. Saudara terdekat atau keluarga kita. C. Anak-anak yatim. Ini biasanya di panti asuhan atau dalam asuhan orang lain. D. Fakir miskin. Dan yang terakhir E. Musafir atau seseorang yang ada dalam perjalanan. Golongan yang tidak berhak menerima infak. A. Orang yang kaya. B. Orang yang masih mampu dan kuat untuk bekerja. C. Pembangunan fasilitas umum yang mewah dan berlebihan. D. Penjahat yang masih aktif dan belum bertaubat. Maksudnya dia masih sering melakukan kejahatan. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai tata cara dan ketentuan infak. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.